Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Fikar Romeo Anafis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya ingin melakukan performance test untuk UAS mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Indra Permadi, STMM. Berikut untuk penjelasan soal yang diberikan tugas ini. Ya, di sini ada soal nomor satu yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurangi 30 Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q pangkat 2 Q plus 200 Q plus 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Ini untuk penjelasan ya, untuk jawabannya kita mencari fungsi pendapatan dahulu. R sama dengan fungsi permintaan kali banding yang diproduksi. Nah, 875, fungsi permintaannya 875 dikurangi 30 I dikali I. Nah, sama dengan 875 I tidak ruas jadi dikalikan kurangi 30 I pangkat 2. Ini 800 I. Jadi I-nya ke sini dan I-nya ini ditambah ke di 30 makanya menjadi 30 pangkat 2. Dan untuk yang selanjutnya fungsi biayanya I pangkat 3 dikurangi 30 I pangkat 2 plus 200 I plus 1000. Dan untuk fungsi laba Pi sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Jadi Pi sama dengan 875 Pi dikurangi 30 Pi pangkat 2 dikurangin Pi pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 plus 200 Q plus 1000. Jadi menjadi Q dikurang Q pangkat 3 di plus 675 Q dikurangi 1000. Dan untuk turunan pertamanya dx per dq sama dengan min 3 Q pangkat 2 plus 675 sama dengan 0. 3 Q pangkat 2 sama dengan 675. Q pangkat 2 akar 675 per 3. Jadi Q sama dengan akar 225 disederhanakan menjadi 15. Dan untuk turunan kedua D pangkat 2 Q sama D per DQ pangkat 2 sama dengan min 6Q. Jika Q-nya 15, yang ini tadi 15, maka D2 pangkat D2 pangkat D pangkat 2 Q per DQ pangkat 2 sama dengan min 6Q. Jadinya yang min 6 dikali 15 ini kan 15 menjadi min 90 kurang lebih dari 0 itu adalah maksimal P-nya maksimal. Lalu sama P maksimalnya dicari lagi disederhanakan min V pangkat 3 plus 675 V min 1000 min 15 pangkat 3 dalam kurung min 675 kali 15 min 1000 menjadi min 3375 dikurangin 10.125 dikurangin 1000 menjadi harga totalnya di maksimalnya menjadi 5.750. Dan yang selanjutnya karena V15 maka P sama dengan 875 min 30 Q sama dengan 875 kali min 30 kali 15. 875 min 450 sama dengan 425. Dan kita cari TC-nya. TC-nya sama dengan Q pangkat 3 min 30 Q pangkat 2 plus 200 Q plus 1000. Sama dengan 15 pangkat 3 min 30 dikali
kali dalam kurung 15 pangkat 2 plus 200 dalam kurung kali 15 plus 1000, yaitu 3.375 min 6.750 di plus 3.000 plus 1000 sama dengan 625 untuk TC-nya. Dan untuk TR-nya sama dengan 875 I min 30 I pangkat 2. Jadi 875 kali 15. Nah, karena I-nya 15, min 30 kali 15 pangkat 2. Jadi 13.125 dikurangi 6.750 dengan hasil 6.375 PR-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya sebesar 425 unit 425 per unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar 5.750, di mana pendapatan perusahaan adalah 6.375 dan biaya yang dikeluarkan sebesar 625. Dan untuk soal yang kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q plus 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q kuadrat plus 4Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Dan jawabannya diketahui P sama dengan min 2Q plus 28. P sama dengan min 2Q plus 28. Dan C sama dengan Q2. C sama dengan Q pangkat 2 plus 4Q. Nah, fungsi pendapatan R sama dengan fungsi permintaan kali banyak unit. Fungsi permintaan yang tadi min 2Q plus 28 dikali Q banyak unitnya. Yang dicari sama dengan min 2Q 2 plus 28 Q. Kan? Nah, untuk labanya, laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya plus pajak. R dikurang C plus T. R dikurang C kurangin T. Keluarin semua yang ini ya. Keluarin semua. R kurang C min T kali Q. Nah, dan untuk hasilnya min 2Q kuadrat plus 28Q dikurangin Q kuadrat plus 4Q dikurangin T kali Q. Jadi min 3Q kuadrat plus 24Q dikurangin T kali Q. Untuk turunan pertamanya yaitu laba sama dengan min 6Q plus 24. Min T sama dengan 0. Yang dan 24 min T sama dengan min 6Q. Min 6Q sama dengan 24 min T dikurangi T. Q sama dengan 24 dikurangi T per 6. Jadi Q sama dengan 12 per 3 dikurangi 1 per 6 T. Dan untuk yang selanjutnya turunan keduanya, laba sama dengan 1 per 6 kurang dari 0. Sama kurang dari 0. Jadi dengan produksi sebanyak Q 12 per 3 min 1 per 6 T. Pengusaha akan memperoleh laba maksimum dari sudut pandang pemerintah. Dan untuk pajak dibagi T sama dengan T dikali 4 kurangi 1 per 6 T sama dengan 12 per 3 T kuadrat min 1 per 6 T kuadrat. Dan untuk turunan pertama pajaknya sama dengan 12 per T dikurangi 1 per 3 T sama dengan 0. T sama dengan 3 sama dengan 12 per 3. Maka plus 3T sama dengan 36. Sama dengan 36. T sama dengan
12. Ya, 36 bagi 3, 12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar Rp12 per unitnya. Lalu kita Q sama dengan 12 per 3 dikurangi 1 per 6T, sama dengan 12 per 3 dikurangi 1 per 6, dikali 12. T-nya udah ketemu kan ya, 12. Maka 12 per 3 dikurangi 12 per 6 sama dengan 4. Ini 4 dibagikan 4 di min 2, hasilnya 2. Pajak yang diterima pemerintah atau dikeluarkan oleh pengusaha, maka T sama dengan T kali Q. T-nya 12, Q-nya ada 2, maka 24. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah Rp24. Dan soal nomor 3 yaitu uang sejumlah Rp20 juta diinvestasikan dengan bunga 12% tiap tahun. Bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Jawabannya, ini rumusnya, Y dikali T kuadrat sama dengan Y kali 0 per 0 kali E. Terus 12, kan suku bunganya 12 per 100, 12% dikali T. Karena Y sama dengan Y-nya 0 sama dengan 20 juta dikali modal awal, maka diperoleh ini modal awalnya, maka diperoleh Y, yang dicari jumlah uangnya itu 25 tahun. Y sama dengan Y 25 sama dengan 20 juta kali E, 12 per 100, ini 12% kali 25 jangka waktunya. Lalu 20 juta dikali E 300 per 100. 20 juta kali E pangkat 3. Ini 300 ini. 20 juta kali 2,7182. 81825 pangkat 3. Untuk 20 juta dikali 20 kali 0,855369232 menjadi, kalau dikalikan menjadi 401.738 rupiah. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun adalah 401.710.738 rupiah. Dan soal nomor 4, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 min 4P. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Jawabannya Q sama dengan 60 min 4P. Dipindah ruas menjadi 4P sama dengan 60 min Q. P sama dengan 60 min Q per 4. P sama dengan 15 min 0,25. Jika P sama dengan 0, P sama dengan 15 min 0,25 Q. Lalu 15 min 0,25 dari 0. Q-nya masih 0. P sama dengan 15 min 0. P sama dengan Q plus sama dengan 15. Jika PE sama dengan 10, maka P sama dengan 15 min 0,25 Q. 10 sama dengan 15 min 0,25 QE. 0,25 dipindah ruas menjadi 0,25 QE sama dengan 15 min 10. 0,25 QE sama dengan 5. QE sama dengan 5 min 5 per 0,25. QE menjadi sama dengan 20. Cara pertama, CS sama dengan integral QE sama Q dikali T kali Q dikali DQ min QE dikali PE sama dengan integral 20 dikali 15 dikurangi 0,25 Q dikali DQ
kurangin 20 kali 10. Lalu 15Q dikurangin 0,125 kali 20. Makanya pangkat 20 intervalan 20 min 200. 15 15 kali 20 dikurangi 0,125 kali 2 pangkat 2. Nah, dikurangi 200. Jadi 300 kurangi 50 dikurangi 0 min 200. Maka 250 ini tidak dikurangin, jadi dikurangi 0 dikurang 200 menjadi hasilnya min 200. Lalu 250 diminus 200 menjadi 50. Dan untuk cara yang kedua, CS sama dengan integral P1 PE dikali F per P, F kali P dikali DP. Integral 15 per 10, 15 integral 15 dan 10 dikali 60 min 4P dikali DP. 60P sama dikurangi 2P pangkat 2, kita pangkat 15 per 10. 60 kali 15 min 2 kali 15 pangkat 2 min 60 kali 10 min 2 kali 10 pangkat 2. Jadi 900 min 450 min 600 kali dikurangi 200 menjadi 450 dikurangi 400 sama dengan 50. Dan ini bentuk kurvanya. Ini bentuk CS-nya udah ketemu di sini. Ini titik kesimpulannya 10 ini 10,20. Miniksinya 60 min 4P. Selanjutnya soal nomor kelima. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P2Q plus 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Jawabannya P sama dengan 2V plus 10 menjadi min 2P sama dengan 10 kurangin P. Q sama dengan 10 per min 2 dikurangi 1 per min 2P. Q sama dengan min 5 dikurangi min 0,5P. Q sama dengan min 5 plus 0,5P jika PE sama dengan 30, maka QE sama dengan 5 plus 0,5 PE. Q sama dengan min 5 plus 0,5 dikali 30. PE-nya kan 30. Min 5 plus 15 sama dengan 10. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5 plus 0,5P. Q sama dengan min 5 plus 0,5P. Lalu dipindah ruas 0,5P sama dengan min 5. P sama dengan P sama dengan min 5 min 5 per min 0,5 sama dengan 10. Cara pertamanya PS yang sama dengan QE kali PE kurangin integral QE per 0. F dikali Q kali PQ. 10 QE-nya 10 QE-nya 10 dikali 30 PE-nya. Integral 10 per 0. 2 dikali 2Q plus 10 dikali 2Q. Lalu 300 min Q kuadrat plus 10Q. Integral 10 per 0. 300 min 10 per 2 pangkat 2 plus 10 kali 10. 300 kurangi 100 plus 100. Maka 300 min 200 menjadi hasilnya min plus 100 PS-nya. Cara kedua PS sama dengan integral PE dikali F per P dikali DP. Integral 30 per 10 dikali min 5 plus 0,5P kali DP. Sama dengan min 5P plus 0,25 kali 30 kali 2 pangkat 3 integral 30 sama 10. Plus sama dengan min 5 kali 30
plus 0,25 dikali 30 pangkat 2 dikurangin min 5 dikali 30 plus 0,25 kali 10 pangkat 2. Itu hasilnya min 150 plus 225 dikurangin min 50 plus 25. Menjadi 75 dikurangin min 25. Jadi kalau tidak dua kita lipat menjadi min kali min plus karena menjadi 100. Ini untuk kurvanya, ini PS-nya di sini, ada PS-nya, ini titiknya T sama dengan 2 V plus 10. Terima kasih untuk saya melakukan performance testnya untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.